Bab 3316. Alur cerita di dalam alur cerita, pertunjukan di dalam pertunjukan. Berdasarkan pembagian saham dan afiliasi perusahaan, Grup Keiji memiliki kendali mutlak atas perusahaan keamanan Golden River setempat. Xiao Bing berkata, dengan menghubungkan semua petunjuk, seharusnya dapat dipastikan bahwa orang yang menjebak tim kedua adalah seseorang dari perusahaan keamanan Golden River, dan orang yang secara diam-diam mengarahkan ini adalah Grup Keiji. Mengingat skala Keiji Group, sangat mungkin bagi mereka untuk mendukung jaringan intelijen global, kata Yu Xing. Kalau begitu, kita bisa untuk sementara menyebut kekuatan tadi kenal itu sebagai Golden River Security Company. Setelah hening sejenak, Lin Yi berkata, bidang bisnis spesifik apa yang ditangani oleh orang bernama Sinus di dalam Keiji Group? Investasi luar negeri dan sebagian dari pekerjaan penelitian, kata Xiao Bing. Namun detail spesifik penelitian tersebut masih belum diketahui, tetapi berkaitan dengan biofarmasi. Hubungi ketua tim Qiu dan minta dia untuk menyelidiki masalah ini, dan ceritakan juga tentang situasi kita kepadanya. Dipahami. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melanjutkan operasi. Lin Yi mengangguk, rencananya tetap tidak berubah. Tapi mobil kami sudah dilengkapi dengan alat pelacak. Bukan masalah besar, mobil akan berhenti di tepi hutan, itu bukan sesuatu yang tidak terlihat, kata Lin Yi. Jika kita terlihat terlalu gugup, itu akan membuat ular itu waspada. Bos, apakah kita masih harus pergi ke suku Senar, kata Xiao Bing. Berdasarkan analisis sebelumnya, kepala suku telah dibawa pergi, dan barang-barang di dalamnya mungkin telah dijarah oleh orang-orang dari perusahaan keamanan Golden River, mungkin tidak ada barang berharga yang tersisa. Mari kita lanjutkan pertunjukannya. Berakting. Jangan lupa, kita adalah Brigade Pengawal Pusat. Saat kita tiba, orang-orang dari kompi Golden River pasti juga akan gugup, memasang alat pelacak di mobil kita adalah bukti yang kuat. Lin Yi berkata, yang mereka takutkan adalah kita memiliki penemuan baru, jadi mereka ingin mengikuti kita dan melihat. Setelah mendengar ini, semua orang di tim 1 mengerti maksud Lin Yi. Tindakan kita dapat memperintensifkan operasi mereka di tempat lain, kata Shao Jianfeng. Dua suku lainnya mungkin akan diserang terlebih dahulu oleh mereka. Lin Yi mengangguk, ini akan membutuhkan dukungan dari orang lain. Namun, jika orang-orang dari tim kedua dan ketiga datang, itu tetap akan meningkatkan kewaspadaan mereka, dan mereka mungkin akan menggunakan kembali trik-trik lama mereka. Jadi, kita tidak bisa membiarkan mereka datang kali ini. Kirim tim tempur reguler ke sana. Dengan pemikiran itu, Lin Yi menghubungi telepon Liu Hong dan memberitahunya tentang situasi tersebut. Menyelidiki tim tempur reguler, yang diam-diam datang untuk berjaga. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi telah menyelesaikan semua urusan tersebut. Setelah mendiskusikan strategi selanjutnya, tim 1 mulai merapikan peralatan mereka dan masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, semua orang tetap diam untuk menghindari suara mereka terekam. Lin Yi memejamkan matanya dan beristirahat di dalam mobil. Sudah lama akrab dengan daftar berbagai kekuatan utama. Tampaknya tidak ada satupun yang terkait dengan Grup Keiji. Kejatuhan mereka membuat situasi internasional yang sudah bergejolak menjadi semakin kompleks. Sementara itu, Lin Yi juga menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada hal-hal yang ada di hutan. Sekitar 1 jam kemudian, tim tersebut turun dari mobil. Sambil mengeluarkan sekop dan pisau tangan, mereka menuju ke kedalaman hutan. Rute yang ditempuh Lin Yi sama dengan rute tim kedua, dengan tanda-tanda mereka masih ada di sepanjang jalan. Hal ini sangat mempermudah kemajuan mereka. Dengan pengalaman di pulau itu, mendaki melalui hutan hujan tropis menjadi jauh lebih mudah. Melihat serangga beracun dan binatang buas terasa seperti melihat maskot yang lucu. Selain itu, Lin Yi membersihkan jalan di depan, sehingga semakin meningkatkan kecepatan mereka. Selain itu, stamina tim 1 lebih baik daripada tim kedua, bergerak dengan kecepatan penuh menghemat lebih banyak waktu. Kira-kira 3 hari kemudian, kelompok itu tiba di kedalaman hutan hujan, beristirahat di sebuah tempat terbuka. Hanya setengah hari perjalanan dari suku Senar, kecepatan mereka 2 kali lipat dari tim kedua. Bos, orang-orang kita sudah pindah masuk, kata Xiao Bing. Di antara mereka, tim pedang ilahi 1 telah mencapai suku Vitala, sekitar 30 km dari kita, tim pedang ilahi kedua berjarak sekitar sama dengan kita, dan akan membutuhkan setengah hari untuk mencapai suku Mangga, sekitar 80 km dari kita. Lin Yi mengangguk, melepaskan orang-orang dari tangan ayah mertuanya. Cukup cepat, kata Zhang Chaoyue. Terutama karena mereka lebih dekat ke tepi hutan, kata Xiao Bing. Jika itu kami hanya membutuhkan waktu sehari untuk sampai ke sana. Tidak ada yang menyadari saat mereka datang, kan? Tidak seprofesional kami, tetapi dalam hal ini, tidak ada banyak masalah. Minta mereka untuk memeriksa lingkungan sekitar dan berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan penduduk setempat. Dipahami. Bos, kami menemukan cukup banyak sinyal di pepohonan,
tetapi sepertinya sinyal-sinyal itu bukan ditinggalkan oleh tim kedua, kata Zhao Yunhu. Sepertinya dugaan kami benar, orang-orang dari Golden River Security Company memang datang lebih awal. Anjing-anjing ini bertingkah sangat mewah. Jangan hiraukan mereka sekarang, istirahat dulu, dan manfaatkan waktu untuk pergi dan melihat-lihat. Dipahami. 20 menit kemudian, tim selesai makan dan menuju ke suku Senar. Sore itu sekitar pukul 5, rombongan tiba di suku Senar. Tempat itu terletak di sebuah dataran kecil. Di kejauhan, tampak sebuah bukit tinggi dengan air jernih yang mengalir dari mata air tersebut. Di dekat situ, terdapat gubuk-gubuk beratap jerami yang rusak, sudah miring dan roboh. Sebagian besar sudah runtuh sebagian. Mayat-mayat di tanah itu sudah lama berubah menjadi tulang belulang, digigit habis oleh binatang buas. Suku primitif yang damai dan tanpa perselisihan telah menjadi sejarah. Lin Yi tiba-tiba teringat pada kepala suku mereka. Saat itu, ia masih berstatus sebagai tamu kehormatan dari kalangan teman internasional di Anjing. Namun ia tidak menyadari bahwa seluruh anggota sukunya telah naik ke surga. Lin bro, dilihat dari beberapa kerangka, luka fatal biasanya ada di leher dan dada, para pembunuh pasti profesional terlatih, kata Luoki. Pergi periksa tempat lain dan lihat apakah ada tulisan atau benda-benda suku yang tersisa. Tim itu berpencar, dan Lin Yi berdiri diam, menatap sekeliling. Berdasarkan analisis sebelumnya, pasti ada sesuatu di sini yang menarik perhatian orang-orang dari Golden River Company. Berdasarkan situasi saat itu, hal ini seharusnya tidak berada di dalam suku, atau tim kedua pasti sudah menemukannya. Oleh karena itu, mungkin ada ruang rahasia atau tempat serupa di tempat lain di sekitar sini. Lagi pula, seharusnya tidak terlalu disembunyikan, atau mereka tidak perlu mengulur waktu tim kedua, mereka bisa bertindak di waktu lain juga. Tepat saat itu, Lin Yi melihat sebuah gua di bukit yang jauh. Mungkinkah itu ada di sana? Bab 3317. Benda ilahi suku Senar. Lin Yi menatap dengan penuh perhatian. Jaraknya tampak lebih dari 200 meter dalam garis lurus. Kemudian, dia berbalik untuk melihat suku di belakangnya, serta tempat dia berada. Disinilah seharusnya mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam keadaan normal, siapapun yang berdiri di sini seharusnya dapat melihat gua di tempat yang lebih tinggi. Dan pasti ada seseorang yang akan pergi ke sana untuk menjelajah. Dengan begitu, gua tersebut sebenarnya bukanlah sebuah rahasia. Apakah akan pergi ke sana atau tidak bergantung pada suasana hati orang tersebut. Memikirkan hal itu, Lin Yi mengeluarkan alat komunikasi dan menghubungi nomor Qiu Yuluo. Halo, saat Anda tiba di suku Senar, apakah Anda melihat sebuah gua di dataran tinggi? Sebuah gua, gumam Qiu Yuluo. Saya melihatnya, tetapi kami sedang sibuk dengan misi saat itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Apakah ada masalah di situ? Aku juga tidak tahu. Aku hanya melihatnya dan berencana untuk pergi melihatnya, kata Lin Yi. Selain itu, tanyakan kepada kepala suku apakah mereka mengetahui sesuatu tentang gua ini. Jadi, Anda yakin ada sesuatu lain di suku ini yang kita abaikan, yang diambil oleh perusahaan keamanan bernama Jinsui? Kemungkinannya sangat besar. Baiklah, kalian pergilah memeriksanya. Aku akan kembali ke perkemahan sekarang dan menanyakan keadaan kepala suku. Oke. Setelah menutup telepon dengan Qiu Yuluo, Lin Yi melanjutkan mengamati sekitarnya. Namun tidak ada temuan lain, hanya gua kecil itu yang menonjol. Setelah sekitar 10 menit, sebuah tim berkumpul di sekitar Lin Yi, sambil memegang sebuah tablet tanah liat. Terdapat simbol dan tulisan di atasnya. Bos, beberapa tulisannya mirip dengan yang ada di pulau itu. Lin Yi mengambil tablet itu dan memeriksanya dengan saksama, memang ada beberapa kemiripan. Namun, hal itu tidak bisa dianggap sebagai petunjuk penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa hal-hal yang ditinggalkan mungkin tidak penting. Setelah meletakkan tablet itu ke samping, Lin Yi menunjuk ke gua di bukit kecil itu dan berkata, "Ayo kita lihat." Tim bersiap untuk bergerak. Setelah menyeberangi sungai di depan, mereka dengan cepat sampai di kaki bukit. Ketinggiannya sekitar 20 meter, tetapi tidak terlalu curam. Bagi penggemar panjat tebing yang memiliki sedikit keterampilan, ini tidak akan menjadi masalah. Bagi tim, hal itu bahkan bukan masalah besar. Satu demi satu, mereka mendaki ke atas. Lin Yi tetap tinggal di belakang, mengawasi bagian belakang mereka. Setelah semua orang berdiri, Lin Yi pun ikut berdiri. Pintu masuk gua itu lebih besar dari yang diperkirakan. Dengan tinggi sekitar 3 meter dan lebar lebih dari 2 meter, dua orang dewasa dapat berjalan berdampingan tanpa masalah. Setelah masuk ke dalam, gua itu terbuka lebar, membentang lebih dari 10 meter, meskipun bagian dalamnya agak lembab dan gelap. Dengan menyalakan senter, mereka menerangi bagian dalam gua. Mereka menemukan bahwa dinding batu itu sangat halus, diukir dengan prasasti yang tidak dapat dibaca. Bentuknya agak mirip dengan tulisan di pulau itu, tapi tidak persis sama, kata Zhang Chaoyue.
Lihat sisi ini, sebagian besar tampak sangat mirip, kata Zhao Yunhu dari sisi lain. Yu Xing mengusap dinding di kedua sisi dan berkata, ukurannya berbeda-beda, kemungkinan diukir pada waktu yang berbeda. Dan di sini, Luoqi berdiri di ujung gua, di tempat terdapat ceruk dengan ketinggian lebih dari setengah meter dan kedalaman sekitar 30 cm. Tingkat penghalusannya bahkan lebih halus daripada dinding batu di sekitarnya. Semua orang berkumpul, dan Shao Jianfeng berkata, rasanya agak seperti kuil Buddha, yang dimaksudkan untuk menyimpan barang-barang berharga. Kamu mungkin memang benar. Xiao Bing menunjuk dengan belati ke arah sesuatu yang menghitam di tanah. Benda ini tampak seperti buah yang membusuk. Bagi masyarakat suku Senar, ini mungkin tempat mereka menyembah dewa mereka, dan mereka membawa buah-buahan hutan sebagai persembahan. Dari sudut pandang ini, kepala suku pasti mengetahui tempat ini, kata Sui Qiang. Saya sudah menghubungi ketua tim Qiu. Begitu saya mendapatkan detailnya, mereka akan menyampaikan pesannya, kata Lin Yi. Jika benda suci suku Senar benar-benar disembah di sini, semuanya akan selaras, tambah Yu Xing. Orang-orang dari perusahaan keamanan Jin Sui mungkin telah mengalihkan perhatian tim kedua kami, datang ke sini lebih dulu, mengambil barang di dalam, dan setelah tim kedua pergi, membunuh semua anggota suku karena takut rahasia gua terbongkar. Semua orang mengangguk, menyetujui dugaan Yu Xing. Berdasarkan semua yang ada, kebenaran tampaknya cukup tepat. Haruskah kita melihat prasasti-prasasti ini lagi, saran Zhao Yunhu. Kedua pihak memang berbeda, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi. Lin Yi mengetuk dinding batu tua itu dan berkata, mungkin anggota suku mereka mengunjungi Pulau Tilia dan membawa kembali prasasti dari pulau itu, itulah sebabnya keduanya tampak serupa. Sisi lainnya pasti salinan, dengan hanya beberapa bagian yang serupa. Sekarang fokusnya adalah mengungkap apa yang diletakkan di sini. Serahkan masalah ini kepada ketua tim Qiu, kata Lin Yi. Periksa tempat lain, lihat apakah ada kompartemen tersembunyi. Dipahami. Semua orang mengacungkan belati mereka, terus-menerus mengetuk dinding batu. Namun tidak menemukan apapun. Ayo kita keluar dan melihat-lihat, saran Lin Yi. Kemungkinan besar sebentar lagi akan gelap gulita, jadi cari di area tersebut secara menyeluruh dan tetaplah berkomunikasi. Mengerti. Para anggota tim kemudian keluar dari gua, sementara Lin Yi tetap tinggal, berdiri di tempat yang tinggi, untuk menikmati pemandangan yang luas. Dia mengamati cukup lama tetapi tidak menemukan area mencurigakan lainnya. Sekitar 1 jam kemudian, tim berkumpul kembali. Zhang Chaoyue berkata dengan penuh semangat. Bos, kami menangkap sesuatu yang menarik. Sebelum melihat siapapun, suara Zhang Chaoyue sudah terdengar. Tak lama kemudian, saat ia mendaki, Lin Yi melihat bahwa ia sedang memegang seekor ular biru di tangannya. Wah, ini ular koral biru, antibiotik tidak berguna, jika digigit, bisa mematikan. Aku tahu, aku sudah mencubit mulutnya. Zhang Chaoyue mengangkat ular itu dari ekornya. Bos, lihat, hewan ini punya 2 ekor. Kalau kita jual ke kebun binatang, masing-masing ekornya bisa laku setidaknya 1 juta. 2 ekor. Lin Yi mencondongkan tubuh dan memang melihat bahwa sekitar 3/4 bagian bawah tubuhnya, ekor lain telah tumbuh. Namun panjangnya hanya sekitar selusin sentimeter, dan penampilannya secara keseluruhan agak aneh. Sangat jarang melihat spesies yang bermutasi seperti ini, kata Lin Yi. Buang saja, jika menggigit, itu berarti hukuman mati. Baiklah. Dengan sekali gerakan tangan, Zhang Chaoyue melemparkan ular itu pergi, dan Lin Yi bertanya. Bagaimana? Ada temuan? Tidak ada, sepertinya ini satu-satunya tempat aneh di sekitar sini. Kalau begitu, kemasi barang-barangmu, kita akan bermalam di gua dan menuju kedua suku lainnya pagi-pagi sekali. Oke. Dengung-dengung-dengung. Pada saat itu, alat komunikasi Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Qiu Yuluo. Bab 3318. Penyergapan. Saya sudah menanyakan hal itu. Dia mengatakan bahwa di dalam gua, mereka menyembah dewa suku mereka. Mendengar berita ini, ekspresi Lin Yi tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Bagi sebuah suku primitif, melakukan hal seperti itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Apakah dia menyebutkan secara spesifik benda suci apa yang mereka sembah? Dia memberi saya deskripsi, tetapi saya cukup bingung. Hah, bahkan kamu pun bingung. Dia mengatakan itu adalah benda hitam dengan panjang sekitar 10 cm, dengan duri putih di atasnya. Qiu Yuluo berkata, saya meminta seseorang untuk mereplikasinya di komputer, tetapi kami tidak bisa memastikan apa itu. Mungkinkah itu logam dari pulau itu? Aku juga curiga, tapi dia bilang bukan itu masalahnya, jawab Qiu Yuluo. Dia juga menyebutkan seorang anak nakal dari suku tersebut yang diam-diam memanjat masuk ke dalam gua, mengambil benda suci itu, dan menggigitnya, meninggalkan bekas di atasnya. Itu menepis kemungkinan adanya batu logam dan kristal, kata Lin Yi.
Apakah dia menjelaskan jenis material apa itu? Tidak, Anda tidak bisa mengharapkan seorang kepala suku primitif untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Baginya, kompor gas portabel akan menjadi penemuan terbesar di dunia. Lin Yi menepuk dahinya. Memang agak tidak adil menanyakan hal-hal yang begitu rumit kepadanya. Anda tadi menyebutkan ada duri putih di situ, kan? Ya, dia secara spesifik menggambarkannya dan mengatakan rasanya sangat keras. Dua material berbeda yang disatukan memang aneh. Kami berduaan sudah memikirkannya dengan sungguh-sungguh dan tetap tidak bisa memecahkannya, kata Qiu Yuluo. Jika kita mengesampingkan kemungkinan acak, pasti ada sesuatu di luar imajinasi kita yang berasal dari pulau itu. Apakah mereka mengatakan mengapa mereka memujanya sebagai benda suci? Apakah benda itu memiliki efek khusus? Efek spesifiknya adalah dapat menyembuhkan cedera dan penyakit. Menyembuhkan cedera dan penyakit. Itu omong kosong. Itulah yang dia katakan, jawab Qiu Yuluo. Mereka hidup dalam suku primitif dan sering diserang oleh binatang buas. Begitu seseorang terluka, mereka membawa orang itu ke gua, menyembah benda suci, lalu menggosokkannya pada luka. Setelah beberapa hari, luka itu sembuh. Kata Lin Yi, apakah ini benar-benar ajaib? Mungkinkah ada sedikit berlebihan? Saya rasa mungkin saja, tetapi dia juga menyebutkan bahwa tidak semua cedera dapat diobati dengan cara ini. Beberapa orang memang meninggal, tetapi beberapa lainnya memang berhasil selamat. Saya dan ketua tim Chen telah menganalisis ini. Mungkin ada beberapa faktor kebetulan yang terlibat. Hutan purba itu luas dan penuh dengan tumbuhan langka. Mungkin penduduk setempat memakan beberapa tumbuhan ini secara tidak sengaja setelah terluka, tanpa sadar menyembuhkan diri mereka sendiri, tetapi pada akhirnya mengaitkannya dengan benda ilahi. Tentu saja itu mungkin. Namun, tetap layak untuk mencari cara mendapatkan benda itu, kata Qiu Yuluo. Jika memang benar-benar berasal dari pulau itu, maka ini memang penemuan yang signifikan. Mengingat situasi saat ini, mengambilnya kembali tampaknya sulit. Kita harus mencoba peruntungan di tempat lain. Terima kasih atas usaha Anda. Bukan apa-apa. Setelah menutup telepon Qiu Yuluo, Shao Jianfeng berkata, aku yakin, jika apa yang dia katakan itu benar, benda yang disebut benda ilahi itu pasti berasal dari pulau tersebut. Percuma saja membahas ini sekarang, sudah diambil alih oleh perusahaan keamanan Golden River, kata Zhang Chaoyue. Karena sudah begitu lama berlalu, mungkin saja barang itu sudah dikembalikan ke grup Keiji. Tapi bukankah menurutmu berita ini menakutkan? Luoqi berkata, kepala suku mengatakan bahwa benda suci itu dapat menyembuhkan luka luar. Jika hal-hal seperti itu diperkenalkan ke bidang kedokteran, itu akan menimbulkan kehebohan. Baiklah, jangan pikirkan hal-hal ini dulu. Mari kita beristirahat dan mengunjungi dua suku lainnya besok. Lin Yi merenung dalam diam. Jika tidak ditemukan apapun di dua suku lainnya, maka benda suci suku Senar akan menjadi fokus utama pencarian selanjutnya. Namun, seperti yang disebutkan Luoqi, benda itu mungkin telah dikembalikan ke grup Keiji, sehingga akan sulit untuk diambil kembali. Mengingat situasi saat ini, hampir tidak ada ruang untuk kesalahpahaman. Perusahaan keamanan Golden River dan organisasi di baliknya memiliki kemampuan intelijen yang kuat. Kemungkinan melakukan kesalahan dalam hal ini sangat kecil. Hal ini juga secara tidak langsung menegaskan bahwa benda suci suku tersebut mungkin memang memiliki kekuatan ajaib. Jika kita berspekulasi lebih lanjut, apa yang disebut sebagai benda suci itu kemungkinan besar berasal dari Pulau Tilia. Karena telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mungkin memang memiliki beberapa khasiat magis. Dengung, dengung, dengung. Terdengar suara statis di alat komunikasi Xiaobing. Memanggil burung kolibri, memanggil burung kolibri. Ini elang. Mendengar suara penelepon, semua orang dalam kelompok itu tahu bahwa itu adalah pesan dari tim kedua pedang ilahi. Baik, silakan masuk, kata Xiaobing. Kami telah disergap oleh kekuatan yang tidak dikenal di sini. Kami terjebak dalam kebuntuan dan tidak dapat maju. Penyergapan. Apakah ada korban jiwa? Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke alat komunikasi, ingin sekali mengetahui situasi tim kedua pedang ilahi. Hanya luka ringan. Kita berada dalam situasi buntu, dan tidak ada pihak yang berani bergerak. Xiaobing menatap Lin Yi, menunggu perintah selanjutnya. Lin Yi mengambil alat komunikasi itu dan berkata, tetaplah di posisimu. Kami akan datang untuk mendukungmu. Dipahami. Setelah memutuskan sambungan komunikasi, Lin Yi berkata, hubungi tim utama untuk mengetahui situasi mereka. Ya. Sambil menyesuaikan alat komunikasi, Xiaobing berkata, memanggil Nightingale, ini Hummingbird. Apakah kau mendengarku? Respons segera datang dari pihak lain. Ini Nightingale, silakan lanjutkan. Tim kedua telah diserang secara mendadak. Bagaimana keadaan di pihak Anda? Kami telah sampai di suku Vitala. Semuanya normal, dan saat ini kami sedang berpatroli. Bagaimana perilaku masyarakat suku tersebut?
Adakah perilaku yang tidak biasa? Semuanya normal, mereka sangat ramah. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Musuh bisa muncul kapan saja. Jika ada bahaya, hentikan misi dan segera mundur. Setelah mengakhiri komunikasi, Xiao Bing berkata, "Bos, meskipun ada aktivitas legiun asing di sini, saya menduga tim kedua bertemu dengan orang-orang dari perusahaan keamanan Sungai Emas. Pada titik ini, tidak penting siapa yang mereka temui, kuncinya adalah mengapa mereka bertemu dengan orang tersebut," kata Shao Jianfeng. "Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang mencurigakan tentang tempat itu," kata Zhang Chaoyue. "Mereka bergegas untuk mencegah tim kedua menemukannya. Mungkin rencana bos telah membuat mereka gelisah," kata Yu Xing. "Sekarang semuanya bergantung pada siapa yang bergerak lebih cepat, karena merekalah yang akan menemukan barang tersembunyi di dalam suku tersebut." Dugaan kelompok itu sejalan dengan pemikiran Lin Yi, yang dengan tenang berkata, "Bersiaplah, kita akan melakukan penggerebekan malam." Bab 3319. Pembunuhan serangan malam. Suku Mangga. Saat ini, tim kedua pedang ilahi berada sekitar 1 kilometer dari suku tersebut. Karena disergap, mereka tidak melanjutkan serangan dan mundur ke tempat yang relatif lebih aman. Selama waktu ini, mereka juga berupaya untuk terus maju. Namun, daya tembak dan tekad musuh untuk melawan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Beberapa upaya terbukti sia-sia, tanpa ada peluang sama sekali. Apa yang dikatakan pemimpinnya, menantunya. Pembicara tersebut adalah Zhang Jian, wakil ketua tim khusus kedua. Dia menyuruh kami untuk tidak bertindak gegabah, mereka akan datang untuk mendukung kami. Pembicara adalah ketua tim, bernama Zhou Xiang, seorang ahli kelas atas yang telah memenangkan banyak kejuaraan dalam kompetisi internasional, seorang tokoh terkenal di seluruh militer. Mereka berjarak lebih dari 80 km dari kita, dengan kecepatan saat ini, mereka bisa sampai di sini dalam 30 jam. Seharusnya tidak seperti itu, pemimpinnya mengatakan mereka berasal dari unit khusus, kemampuan mereka pasti di atas kita, mungkin tidak akan memakan waktu 30 jam, sekitar 25 jam, seharusnya sudah tepat. Ini adalah hutan hujan tropis, saya sangat berhati-hati. Zhang Jian berkata, "Bahkan bagi kami, dibutuhkan 40 jam untuk sampai ke sana, bagi mereka, 30 jam sudah cukup." Zhou Xiang melihat sekeliling, tugas kita saat ini adalah bertahan selama 30 jam ini, sampai mereka datang untuk menyelamatkan kita. Tapi saya khawatir, saat mereka sampai di sini, kita sudah terlambat, kata Zhang Jian. Kita harus menahan musuh, jika tidak, dukungan mereka akan sia-sia. Saya akan mengirim orang untuk melakukan pengintaian di front itu. Zhou Xiang mengambil sepotong biskuit padat dan berkata, "Biasanya, jika bertemu dengan legiun asing di tempat ini, akan ada salam saling menyapa, tidak akan terjadi konflik. Tetapi mereka memiliki sikap yang sangat agresif, bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk berkomunikasi, seolah-olah mereka di sini untuk memprovokasi kami. Mereka seharusnya bukan legiun asing biasa, jika tidak, mereka akan langsung mengungkapkan identitas mereka." Zhang Jian mendecakkan bibirnya, mungkin tempat ini menyembunyikan beberapa rahasia mengerikan yang mereka takutkan akan kita temukan, mereka mencoba mengusir kita dengan cara ini. Rahasia apa yang mungkin dimiliki tempat ini? Mungkin hanya tambang emas, kata Zhou Xiang. Mungkin ada para pekerja yang takut kita akan merusak perbuatan baik mereka. Pada dasarnya, hanya itu saja. 1 kilometer jauhnya, dekat suku Mangga. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian kamuflase, bersenjata lengkap, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Pada saat yang sama, beberapa orang melakukan pengintaian ke berbagai arah. Dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka berasal dari negara Yan dan tergabung dalam Brigade Pengawal Pusat. Pembicara itu adalah Klimo, seorang pria kulit hitam bersenjata, yang makan sambil berbicara, dan merupakan wakil pemimpin tim ini. Jika Lin Yi ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Pada malam mereka tiba di hotel, salah satu pria mabuk itu adalah Klimo. Di sampingnya duduk seorang warga barat bernama Liam, yang merupakan pemimpin tim ini. Tugas untuk suku Senar, kala itu, dilaksanakan oleh mereka. Yang tidak saya mengerti adalah mengapa dua tim biasa dikirim ke sini, kekuatan mereka berada pada level yang sangat berbeda. Mungkin mereka kekurangan personel. Klimo mengangkat bahu dan berkata, "Tapi menurut saya kita seharusnya fokus pada bagaimana cara berurusan dengan orang-orang di luar sana." Setelah menggigit biskuit yang sudah dipadatkan, Klimo melanjutkan. "Menurut informasi intelijen, Brigade Pengawal Pusat seharusnya berada di suku Senar, jarak kita 81,2 km, dan dengan kecepatan kita, akan memakan waktu 42 jam, tetapi dengan kekuatan Brigade Pengawal Pusat, mungkin hanya membutuhkan waktu sekitar 30 jam bagi mereka untuk datang dan memberikan dukungan." Liam makan dengan tenang, mengangguk, dan berkata, "Beritahu orang-orang di bawah untuk bergerak cepat, kita harus menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam 30 jam ini."
Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar, kata Klimo, apakah kita perlu berurusan dengan mereka? Kita lihat saja bagaimana situasinya nanti, kata Liam. Jika dalam waktu 30 jam kami belum menemukan apapun, maka kami akan memusnahkan mereka. Saya akan memberitahu orang-orang yang melakukan pencarian bakat di tempat lain untuk datang dan memberikan dukungan, kata Klimo. Orang-orang itu sama sekali tidak sederhana. Tapi jangan memilih medan pertempuran di sini, pindahkan ke tempat lain, terlalu dekat dengan suku. Ide Liam sederhana. Misi tersebut merupakan prioritas utama. Jika dalam waktu 30 jam kita bisa menemukan barang-barang yang kita butuhkan, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, kita akan mengusir mereka dan membasmi mereka di tempat lain. Ini adalah hutan hujan tropis, ada berbagai macam orang di sini, dan kami belum mengungkapkan identitas kami. Sekalipun orang-orang ini meninggal, tidak ada yang bisa melacaknya kembali kepada kita. Mendesis. Di sisi lain, Klimo sedang mengutak-atik alat komunikasi, bersiap untuk menghubungi lebih banyak orang. Setelah percakapan singkat, Klimo berkata, mereka berjarak sekitar 50 km dari sini, mereka bisa tiba dalam 25 jam, tepat sebelum Brigade Pengawal Pusat. Waktunya sangat tepat. Liam bersandar pada sebuah pohon. Beritahu orang-orang di bawah untuk beristirahat secara bergantian dan awasi orang-orang di seberang. Oke, jangan khawatir. Tak lama kemudian, langit berangsur-angsur gelap. Hutan itu menjadi sunyi, saat makhluk-makhluk nokturnal mulai bermunculan. Waktu paling berbahaya dalam sehari akan segera tiba. Liam, yang sedang tidur bersandar pada akar pohon, tiba-tiba terbangun dan melihat sekeliling. Klimo berbaring tidak jauh darinya. Astaga, jangan tidur sembarangan, ini hutan hujan tropis. Sambil mengumpat sekali, Liam memeriksa jam dan mendapati bahwa hampir 10 jam telah berlalu. Setelah melakukan peregangan sejenak, Liam bersiap untuk mengamati sekelilingnya. Namun begitu dia bangun, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, sangat tidak biasa. Sepertinya seluruh hutan kini hanya dihuni olehnya. Sialan, bangun dan bekerjalah. Liam menghampiri dan menendang Klimo. Namun, pihak yang terakhir tidak menanggapi. Tepat ketika Liam hendak mengumpat, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tergesa-gesa, dia menyinari senternya ke arah sana. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Klimo telah menggorok lehernya secara diam-diam. Berbaring di sana dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan. Terkejut, terkejut. Liam berdiri gemetar di tempat, keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia mengarahkan senter ke arah lain. Menemukan bahwa semua temannya telah meninggal. Halo, apakah masih ada orang di sana? Dia berteriak, tetapi tidak ada respons yang datang. Liam menjadi semakin cemas. Dia sangat menyadari bahwa sesuatu kemungkinan telah terjadi pada anggota timnya. Siapakah itu? Kau akan segera tahu. Suara Xiao Bing tiba-tiba terdengar. Liam menggigil. Dia menoleh dan melihat Xiao Bing berdiri di dekat sebuah pohon. Siapakah kamu? Pengawal Pusat, Grup 1, Petugas Intelijen, Xiao Bing. Bab 3320. Liam tiba-tiba berbalik. Dia melihat Xiao Bing berdiri di belakangnya. Tidak mungkin. Liam duduk di tanah dengan bunyi gedebuk. Bukankah kau berasal dari suku Senar? Bagaimana kau bisa sampai di sini? 9 jam, dan kami sampai. Jawaban Xiao Bing membuat Liam merasa merinding. Kamu sampai di sini dalam 9 jam. Namun, apa yang dikatakan Xiao Bing selanjutnya semakin menjerumuskannya ke dalam jurang yang sangat dingin. Anda pasti dari perusahaan keamanan Golden River. Kau sebenarnya tahu. Kami sudah tahu sejak Anda memasang pelacak di kendaraan itu. Terkejut. Amli merasa seperti sedang diawasi oleh malaikat maut. Dia tahu bahwa orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat itu kuat, tetapi dia tidak pernah membayangkan mereka sekuat ini. Di hadapan mereka, dia merasa seperti badut. Baiklah, silakan pergi. Saatnya bertemu dengan Tuhan. Sambil berkata demikian, Xiao Bing bergerak, tidak memberi Amli kesempatan untuk bereaksi, dan bergegas ke sisinya. Tiba-tiba, Liam merasakan hawa dingin di lehernya, kekuatannya dengan cepat terkuras dari tubuhnya. Segala sesuatu yang ada di hadapan matanya perlahan-lahan menjadi kabur. Mati di tempat. Sekitar pukul 5 pagi, hutan purba sudah diterangi cahaya redup. Para anggota tim kedua sibuk mengatur peralatan mereka, mempersiapkan operasi yang akan datang. Tempat ini benar-benar tidak layak huni, tidak ada satupun tempat yang bersih, kata Wakil Kapten Zhang Jian. Ini adalah hutan hujan tropis, ini normal. Kapten Zhou Xiang menjawab. Sudah 10 jam, saya perkirakan dalam 20 jam lagi, mereka akan sampai di sini. Tapi sementara itu, apakah benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan? Begitulah pengaturan mereka, dan pangkat mereka lebih tinggi dari kita, jadi mari kita tunggu saja di sini. Baiklah. Zhang Jian meletakkan kedua tangannya di belakang kepala dan berkata.
Saya pernah melihatnya sebelumnya, dia benar-benar mengesankan. Tetapi ini pertama kalinya kami bekerja dalam koordinasi, saya penasaran seperti apa rasanya. Semakin tinggi harapan, semakin besar pula kekecewaannya, kata Zhou Xiang. Namun sekuat apapun mereka tumbuh besar dengan makan makanan biasa, mereka manusia, bukan makhluk abadi. Aku tahu, tapi berada dalam misi bersama orang-orang seperti itu, sungguh mengasyikkan. Suara mendesing. Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Secara naluriah, semua orang menjadi waspada. Mereka mengarahkan senjata mereka, mengambil posisi siaga operasional. Jangan khawatir, ini milik kita. Xiao Bing muncul dari hutan sambil melepas topengnya. Saya seorang petugas intelijen dari unit pertama, Hummingbird. Setelah mengetahui identitas Xiao Bing, tim kedua terkejut. Kau tidak berada 80 km jauhnya. Xiao Bing mengangguk, aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku datang semalaman. Semalaman. Baru 10 jam berlalu. Kurang lebih, itulah kecepatan kami. Tim kedua tercengang. Berlari sejauh 80 km semalaman di hutan hujan tropis. Apakah orang-orang ini iblis? Dan dia adalah seorang wanita. Berkemaslah, ayo pergi, seru Xiao Bing. Di mana anggota unit pertama lainnya? Aku datang sendirian, kata Xiao Bing. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah berurusan dengan kelompok itu, kita bisa langsung ke sana. Apa? Kau berurusan dengan mereka? Bukankah kau seorang petugas intelijen? Apakah seorang petugas intelijen tidak boleh membunuh? Zhou Xiang. Tidak ada bantahan di situ. Ayo pergi. Seluruh anggota tim kedua terkejut. Mereka saling berbalas serangan beberapa kali, tetapi tidak berhasil menembus pertahanan lawan. Seorang anggota tim wanita datang sendirian dan menyelesaikan semuanya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Zhou Xiang ingin menamparkan dirinya sendiri. Mereka bukan manusia. Kalian adalah makhluk abadi. Tak lama kemudian, tim kedua mengemasi barang-barang mereka. Xiao Bing berdiri di depan, memimpin jalan bagi mereka. Karena dalam perjalanan, Lin Yi mengandalkan staminanya yang luar biasa untuk membuka jalan di depan. Jika tidak, kecepatan tim utama tidak mungkin secepat itu. Xiao Bing bertindak sebagai contoh. Saat maju, tim kedua melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Hampir semuanya lehernya digorok, tidak ada luka berlebihan. Tidak diragukan lagi, ini adalah hasil karya wanita di depan mereka. Kapten, untuk pertama kalinya saya merasa tidak pantas menjadi seorang pria, kata Zhang Jian. Seorang petugas intelijen sehebat ini, bagaimana dengan yang lain? Yang paling penting, menantu sang pemimpin adalah ketua timnya, itu bahkan lebih hebat lagi. Luar biasa, mari kita bersikap tenang dan bekerja sama dengan mereka, lakukan saja pekerjaan rumah. Jika mereka menggunakan kami untuk pekerjaan rumah tangga, saya akan puas. Sekitar 2 jam kemudian, kelompok itu sampai sekitar 300 meter dari suku Mangga. Pada saat itu, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pencarian di dekat desa telah ditangkap oleh unit pertama. Kapten Zhou. Melihat Zhou Xiang, Lin Yi melangkah maju untuk menyambutnya. Bagaimana keadaan orang-orang kita? Tidak ada yang terluka, kan? Tidak, semuanya baik-baik saja, jawab Zhou Xiang dengan sopan. Ini memalukan, kami tidak bisa menembus pertahanan mereka. Terutama karena mereka memiliki lebih banyak orang, itu normal. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di dekat desa, tolong bantu unit pertama untuk melakukan pencarian. Tidak masalah, serahkan saja pada kami. Setelah menjawab, Zhou Xiang menyerukan kepada yang lain untuk bekerja sama dengan unit pertama. Saat itu, selusin orang telah diikat, Lin Yi perlahan berkata. Katakan padaku, sudah berapa lama kau mencari di sini? Pemimpinnya adalah seorang pria kulit hitam bernama Yusef. Lebih dari sebulan. Dan kamu masih belum menemukan apapun, kan? Tapi sepertinya kau tidak tertarik dengan suku Vitala. Suku Vitala tidak besar, kami sudah menggeledahnya berkali-kali. Lin Yi mengangguk, mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada di hadapannya. Mereka belum menyelesaikan pencarian mereka, itulah sebabnya mereka melakukan penyergapan di sini. Bro Lin, situasinya tidak seperti yang kita bayangkan, kata Xiao Bing. Jika mereka belum menemukan apapun setelah sekian lama, mungkin kita juga tidak akan menemukannya. Mari kita cari saja, perjalanan ini tidak boleh sia-sia. Lin Yi menatap ke arah suku tersebut. Ayo, kita periksa suku itu. Kemudian, Lin Yi, bersama Xiao Bing dan Zhou Xiang, berangkat menuju suku tersebut. Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di suku Mangga. Setelah tiba, penduduk suku tersebut menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka memandang Lin Yi dan yang lainnya dengan kebingungan. Seolah-olah melihat alien. Benturan dua peradaban yang berbeda membuat ketiganya terdiam,
tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan takut, kami adalah petugas dari negara Yan. Lin Yi menggunakan bahasa resmi setempat. Hemahwosila haya tanda pagar persen akeong persen akeong, akeong persen akeong persen. Mendengarkan jawabannya. Mereka yang mengerti, mereka yang tidak mengerti, semuanya terdiam. Bab 3321. Penemuan besar. Lin Bro, kamu mahir berbahasa asing, tugas kecil seperti ini seharusnya bukan masalah bagimu. Kemampuan berbahasa asing tidak membantu dalam situasi ini. Bahkan dengan dukungan sistem sekalipun, situasi suku tersebut cukup unik, benar-benar terlalu khusus. Bahasa ini hanya populer di kalangan kecil mereka. Cakupan kebijaksanaan sang bijak mungkin tidak seluas itu. Apakah Anda ingin meminta seseorang yang lebih profesional untuk memeriksanya? Xiao Bing menunjuk salah satu anggota suku dan berkata. Dilihat dari pakaian mereka, mereka agak mirip dengan orang-orang suku Senar, mungkin bahasa mereka memiliki beberapa kesamaan. Saat ini, sudah terlambat untuk memanggil siapapun, kata Lin Yi. Aku akan pergi dan mencoba. Lin Yi berjalan menuju orang-orang suku tersebut. Zhou Xiang mengikuti di belakang, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Bing, pada suatu saat, telah mengeluarkan pisau, diam-diam melindungi Lin Yi dari belakang. Zhou Xiang langsung memahami maksudnya. Jika orang-orang ini berani melakukan tindakan berbahaya, dia akan menusuk mereka tanpa ragu. Kami adalah pejabat dari negara Yan, ini adalah surat keterangan kami, jelas Lin Yi lagi. Orang-orang suku itu saling memandang. Dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya mereka mengerti tetapi tidak sepenuhnya. Halawusina tanda pagar persen dan tanda pagar asteris tanda pagar dan. Lin Yi. Lin Yi menduga bahwa bahasa suku jaket pria mungkin merupakan bahasa kuno tertentu yang sudah hilang, yang bercampur dengan bahasa resmi setempat. Namun meskipun begitu, dia tetap tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dan perasaan diawasi seperti alien benar-benar tidak menyenangkan. Kak Lin, kenapa kita tidak menyerah saja dan melihat lebih teliti, saran Xiao Bing. Atau kita bisa melindungi orang-orang ini dan membawa kembali kepala suku sebagai penerjemah. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, beritahu pasukan tentang situasi suku tersebut, lihat apakah kepala suku memahami ramalan mereka, itu bisa mempercepat prosesnya. Dipahami. Ketiganya mundur beberapa langkah, menjauhkan diri dari penduduk asli suku tersebut. Saat itu, segala sesuatu di sini tampak seperti pemandangan biasa bagi mereka. Jumlah anggota suku itu tidak banyak, tampaknya hanya sekitar selusin orang saja. Jumlah mereka hanya setengah dari jumlah suku Senar. Namun, seperti yang disebutkan Xiao Bing, kedua suku tersebut memang memiliki beberapa kesamaan di beberapa tempat. Totem suku tersebut juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipahami, seperti makhluk campuran yang mengerikan. Suatu kali saya menonton sebuah film, kata Zhou Xiang. Seorang pilot menjatuhkan botol Coca-Cola kaca dari pesawat, dan kebetulan botol itu mendarat di sebuah suku primitif. Orang-orang di sana mengira itu adalah hadiah dari Tuhan dan hampir menyembahnya. Situasinya hampir sama, kata Lin Yi. Kami membawa kembali kepala suku Senar dan dia menganggap kompor gas portabel itu adalah penemuan terhebat dari Tuhan. Desahan ini dipenuhi dengan emosi yang tak berujung. Jurang pemisah antar peradaban lebih besar dari yang kita bayangkan. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Seandainya penduduk asli di pulau itu masih hidup, mungkin mereka akan melihatnya seperti halnya orang-orang suku ini. Lin Bro, pasukan telah mengirim pesan. Kata Xiao Bing. Dikatakan bahwa suku ini adalah cabang dari suku Senar, yang berusia sekitar 30 tahun. Tidak heran ada unsur-unsur yang serupa, mereka awalnya adalah satu keluarga. Kepala suku juga mengatakan bahwa mereka adalah pengkhianat yang mengkhianati para dewa dan diusir dari suku, kata Xiao Bing. Tempat seperti ini, dan alur cerita seperti ini masih populer, keluh Zhou Xiang. Haha, di mana ada manusia, di situ ada perselisihan. Bos, sepertinya ada seseorang dari suku yang akan keluar. Mendengar ucapan Xiao Bing, Lin Yi menoleh ke arah suku tersebut. Dia melihat seseorang berpakaian compang camping digiring keluar oleh kerumunan orang. Memegang sesuatu yang tampak seperti tongkat kerajaan di tangannya. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia adalah kepala suku mereka. Sepertinya begitu, kata Lin Yi. Semoga dia adalah talenta luar biasa yang dapat memahami apa yang kami katakan. Ketiganya bangkit satu persatu dan berjalan menuju kepala suku. Ini bahkan lebih buruk daripada yang lainnya. Berdiri di hadapan kepala suku, Lin Yi terus mencoba berkomunikasi menggunakan bahasa resmi setempat. Namun, hal itu tidak memberikan hasil apapun. Bahkan beralih ke dialek langka lainnya pun tidak membantu dalam komunikasi. Bos, metode ini sepertinya tidak berhasil, kata Xiao Bing. Sebaiknya kita melakukan panggilan video saja. Itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Xiao Bing mengeluarkan perangkat komunikasi, mulai menyesuaikan sinyal untuk transmisi, lalu mengirimkannya kembali melalui satelit.
Karena sinyal hutan yang buruk, Xiaobing membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk terhubung ke video Chen Ziyi. Ketua tim Chen, kami ingin melakukan panggilan video dengan kepala suku, kami butuh mereka untuk menerjemahkan. Oke, tunggu sebentar. Chen Ziyi pergi dari ponselnya dan segera bertemu dengan kepala suku. Namun begitu mereka bertemu, ekspresi kepala suku langsung berubah gelisah. Dia terus mengoceh tanpa henti, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sebaliknya, di pihak ini, kepala suku Mangke juga menjadi gelisah. Melompat kegirangan dan menunjuk ke arah kepala suku Senar. Menghadapi situasi ini, Lin Yi bisa memahaminya. Lagi pula, di mata kepala suku Senar, mereka adalah pengkhianat. Setelah mereka bertemu, sikap gelisah mereka menjadi bisa dimengerti. Tak lama kemudian, Lin Yi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat bahwa ketika kepala suku Senar mengumpat, dia menunjuk ke arah kepala suku Mangga dan lehernya sendiri. Pada saat itu, ia memperhatikan sebuah ornamen hitam di leher kepala suku Mangga. Berukuran sebesar bola pingpong, tanpa kilau sama sekali. Dan barang ini tidak ditemukan pada orang lain. Tiba-tiba, ekspresi Lin Yi berubah. Tiba-tiba, satu kemungkinan terlintas di benaknya. Benda yang tergantung di leher kepala suku Mangga tampak agak mirip dengan benda suci milik suku Senar. Keduanya berwarna hitam. Sambil berpikir demikian, Lin Yi mengerutkan alisnya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, tidak ada kepala suku Mangga. Jadi, kedua suku ini berasal dari garis keturunan yang sama. Berbagi objek ilahi yang sama, kepercayaan yang sama. Oleh karena itu, adanya kesamaan dalam aspek ini dapat dipahami. Lin Yi tidak lagi mendengarkan percakapan keduanya. Terus menatap benda yang tergantung di leher kepala suku Mangga. Meskipun satu-satunya kesamaan di antara mereka hanyalah bahan berwarna hitam. Tindakan kepala suku Senar menandakan suatu masalah tertentu. Karena dia terus menunjuk ke lehernya sendiri, sepertinya dia sangat peduli dengan masalah ini. Benda yang melingkar di leher kepala suku Mangga itu pantas mendapat perhatian lebih. Baiklah, hentikan pertengkaran mereka, matikan saja. Xiaobing melirik Lin Yi. Lin bro, kita bahkan belum mulai menerjemahkan. Biarkan mereka tenang dulu. Mengerti. Xiaobing mematikan video, Lin Yi menunjuk ke perhiasan di leher kepala suku Mangga dan berkata, lepaskan benda itu dari lehernya. Bab 3322. Jagalah mereka. Mengambil barang-barangnya. Xiaobing agak terkejut, tidak mengerti mengapa Lin Yi ingin melakukan ini. Lakukan saja apa yang saya katakan. Xiaobing berjalan mendekat dan berdiri di depan kepala suku. Karena kendala bahasa, dia hanya memberi isyarat ke lehernya. Sang kepala suku tidak mengerti maksudnya, dan Xiaobing tidak repot-repot menjelaskan. Dia meraih perhiasan di lehernya dan dengan mudah menariknya hingga lepas. Ekspresi kepala suku tiba-tiba menjadi gelisah saat dia berbicara tanpa henti, dan para anggota sukunya berkumpul di sekelilingnya, tampaknya siap untuk melawan Xiaobing. Sambil memegang pisau, dia menempelkannya ke leher kepala suku. Seluruh suku itu langsung terdiam. Bahkan Zhou Xiang, yang berdiri tidak jauh dari situ, tidak berani berbicara. Saat ini, kata-kata tak bisa dipahami, tetapi aura pembunuh di sekitar Xiaobing tak terbantahkan. Dia percaya bahwa jika suku itu berani melawan, mereka pasti akan ditikam. Zhou Xiang mengecap bibirnya. Dulu dia mengira dirinya cukup tangguh, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak sebaik seorang wanita. Departemen macam apa ini? Apakah mereka benar-benar manusia? Xiaobing menyerahkan ornamen kepala suku kepada Lin Yi, sambil masih memegang belati. Siapapun yang berani bergerak akan menghadapi murkanya di detik berikutnya. Lin Yi memainkan benda di tangannya, mencubitnya perlahan, bahannya tidak sekeras yang dia bayangkan. Dia bisa memastikan bahwa itu bukan logam, bukan pula tulang hewan atau kayu. Apakah kau ingat penjelasan kepala suku Senar tentang benda suci suku ini? Rasakan bahannya, bukankah terasa agak mirip? Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, Xiaobing akhirnya mengerti. Memang, kelihatannya agak mirip. Saya akan mengambil foto dan mengirimkannya ke ketua tim Chen untuk konfirmasi. Lin Yi mengangguk. Dia memiliki firasat samar bahwa mereka hampir mendekati kebenaran. Jika tidak, orang-orang dari Golden River Security Company tidak akan mencari selama itu tanpa petunjuk apapun. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kepala suku membawanya, dan mereka mengabaikannya. Dan kegelisahan kepala suku Senar kemungkinan besar disebabkan oleh benda ilahi ini. Mungkin ini adalah alasan penting mengapa suku tersebut terpecah pada waktu itu. Beberapa menit kemudian, pesan tersebut dikonfirmasi. Lin bro, ini sama saja, ini adalah benda suci suku Senar. Hubungi kembali semua orang, lalu tanyakan tentang efek spesifiknya. Dipahami. Lin Yi memainkan benda suci milik suku itu di tangannya. Dia dan Zhou Xiang mempelajarinya untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat memecahkannya.
Benda ini seperti daging olahan dari kampung halaman saya, canda Zhou Xiang. Berusia lanjut dan tangguh. Tapi daging olahan bisa dimakan, yang ini agak bau. Karena dia selalu membawanya kemana-mana, tidak heran kalau baunya menyengat, kata Zhou Xiang. Daging olahan juga bisa memiliki bau seperti ini jika tidak ditangani dengan benar. Aku akan coba memotongnya. Itu melanggar aturan, kami di sini untuk sebuah misi, dan apapun yang kami temukan harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membatasi saya. Sambil berbicara, Lin Yi dengan lembut mengikis permukaan tersebut dengan pisau kecil. Namun permukaan yang dipotong tetap berwarna hitam. Dia tidak bisa memastikan apa itu. Jadi Lin Yi mengiris lebih dalam. Namun, bagian dalamnya tetap berwarna hitam. Benda apa ini sebenarnya? Dia menggerutu sedikit, tidak berencana untuk berbuat lebih banyak. Seperti yang dikatakan Zhou Xiang, jika rusak, tidak mungkin untuk mengambilnya kembali untuk dipelajari, yang akan menjadi kerugian besar. Lin Bro, aku sudah menghubungi ketua tim Chen, kepala suku berpendapat bahwa ramuan itu dapat melindungi mereka dari penyakit dan memberikan kehidupan abadi. Aku benar-benar tidak bisa berurusan dengan orang-orang ini. Tapi menurutnya, jika seorang anggota suku terluka, mengoleskan ini pada luka akan mempercepat penyembuhan, kurasa ini bisa jadi semacam ramuan ajaib. Itulah satu-satunya penjelasan untuk saat ini. Bos, kami kembali, aku menangkap sesuatu yang menarik. Suara Zhang Chaoyue terdengar, dan Lin Yi melihat seekor katak di tangannya. Ukurannya lebih besar dari wajah manusia, tetapi tidak terlihat seperti katak banteng. Yang membuat hal itu menarik adalah katak tersebut memiliki 5 kaki. Hanya saja kaki terakhirnya tidak terlalu terlihat, hanya sedikit menonjol. Tempat ini jauh lebih menarik daripada pulau itu. Zhang Chaoyue tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang kamu tidak akan pernah menemukan kodok berkaki 5, aku menemukannya hari ini. Tiara Wakataka persen, Akeong tanda pagar, dan gelombang Akeong. Melihat kodok di tangan Zhang Chaoyue, kepala suku tampak sangat gembira. Para anggota sukunya juga mulai berteriak. Baik anggota tim kedua pedang ilahi maupun anggota tim pertama menatap mereka. Apa yang terjadi, hanya untuk menangkap seekor kodok, tidak perlu terlalu heboh. Banyak suku memiliki kebiasaan aneh, menyembah berbagai hal sebagai Tuhan sejati mereka. Mungkinkah katak ini adalah sesuatu yang mereka sembah, kata Luoqi. Mungkin saja, tapi itu tidak penting, kata Lin Yi. Aneh sekali, menemukan makhluk bermutasi di 2 tempat berbeda, kata Yu Xing. Tadi di suku Senar, kami melihat ular berekor 2, dan sekarang katak berkaki 5, sepertinya ini lebih dari sekadar kebetulan. Kata-kata Yu Xing menjadi pengingat bagi orang lain. Namun hal itu hanya bisa disebabkan oleh mutasi genetik dan kebetulan. Baiklah, jangan terlalu memikirkan hal ini. Lin Yi memperlihatkan barang itu kepada orang lain. Inilah yang seharusnya dicari oleh Golden River Security Company. Sekalipun berwarna hitam, sebenarnya apa ini? Bahan yang digunakan seharusnya sama dengan benda suci suku Senar, tetapi tanpa duri, dan informasi ini telah dikonfirmasi. Tapi bentuknya seperti kotoran keledai yang lapuk, sama sekali tidak sesuai dengan benda ilahi. Itu bukan urusan kami, berkemas dan kembali, beritahu tim 1 bahwa mereka boleh kembali. Dipahami. Kapten Zhou, ada urusan lain yang harus kita selesaikan, saya akan mengirim Xiao Bing bersama Anda dan kita berpisah di sini. Sayang sekali, saya berharap bisa belajar lebih banyak dari Anda. Pertukaran timbal balik, bukan pembelajaran sesungguhnya, kata Lin Yi. Lagi pula, setelah misi ini, kita akan kembali ke kota Jing, ada banyak peluang di sana, tidak perlu terburu-buru. Baiklah kalau begitu sudah diputuskan, beri kami kesempatan untuk menjamu tamu di kampung halaman. Tentu. Para sandera di hutan, tangani saja mereka, tidak perlu ditahan. Haruskah kita menanganinya? Cobalah, kesempatan seperti ini jarang kamu dapatkan, peluang bagus untuk pelatihan. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Yang kurang darimu adalah naluri membunuh, kembangkanlah naluri itu dan efektivitas tempurmu akan meningkat secara signifikan. Saya mengerti, terima kasih, Ketua Tim Lin. Setelah percakapan singkat, Lin Yi berkata kepada anggota tim 1. Serangan berkecepatan tinggi, kembali ke suku Senar. Bab 3323. Permainan tersembunyi. Setelah mengeluarkan perintah, kelompok 1 berangkat menuju suku Senar. Kali ini, grup 1 tidak terburu-buru dan memperlambat tempo mereka. Mereka membutuhkan waktu sekitar 15 jam untuk kembali ke suku Senar. Bos, haruskah kita berurusan dengan orang-orang dari perusahaan keamanan Golden River saat kita kembali nanti? Kami sudah menangani cukup banyak dari mereka. Saya rasa tidak banyak yang tersisa, kata Lin Yi. Dan struktur organisasi mereka lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Perusahaan keamanan Golden River ini tidak banyak berpengaruh. Bahkan jika kita menangkap mereka, kita tidak akan mendapatkan informasi yang berguna.
Mari kita kembali dulu. Saat Xiaobing kembali, kau dan Cao Yue akan pergi ke negeri indah untuk menyelidiki perusahaan keamanan bernama GP4. Jika memungkinkan, kendalikan pemimpin mereka, tetapi yang terpenting, keselamatan mutlak harus diutamakan. Dipahami. Ayo kita pergi, waktunya pulang. Apa? Kita sudah mau pergi. Kita akan menggunakan teknik menghalangi pandangan untuk meminimalkan pengaruh kita terhadap situasi dan menghindari memberi tahu musuh. Dipahami. Dengan tenang, semua orang berjalan menuju tepi hutan. Karena tidak terburu-buru, semua orang memperlambat langkah, dan butuh sekitar 5 hari untuk keluar dari hutan. Setelah kembali ke dalam mobil, semua orang kembali terdiam. Alat pelacak di dalam mobil masih terpasang di tempatnya. Seluruh proses itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di markas, Xiaobing sudah menunggu di sana. Apakah perjalanan pulang Anda lancar? Kami bertemu dengan selusin orang lagi dari perusahaan keamanan Golden River, tetapi mereka semua sudah ditangani, kata Xiaobing. Mengingat bahaya hutan hujan tropis, mereka akan dimangsa hingga tinggal tulang dalam waktu kurang dari sehari. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan mengetuk sandaran lengan sofa dengan tangan lainnya. Jika dijumlahkan semuanya, hampir 50 orang. Sepertinya hal ini benar-benar bisa memberikan dampak. Bos, apakah Anda yakin ini bukan sesuatu yang hanya digunakan suku itu untuk bersenang-senang? Kurang lebih, kemungkinan hal itu dilakukan hanya untuk bersenang-senang sangat kecil, kata Lin Yi. Mereka telah mengambil benda suci suku Senar, dan mereka masih begitu gigih menginginkannya. Pasti ada alasannya. Bagaimanapun, mendapatkannya memang sepadan. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka mungkin tidak akan menyadari bahwa kitalah yang melakukannya. Itulah efek yang persis kami inginkan. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan dengan malas. Misi selesai, ayo pulang. Tidak ada yang berlama-lama, dan mereka pergi ke bandara, menaiki penerbangan ke kota Jing. Di pedesaan yang indah, di gedung Will Weapons Manufacturing Company. Di kantor di lantai paling atas, ada dua pria yang sedang duduk. Salah satu dari mereka masih sangat muda, mengenakan setelan jas dan dasi, tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan pembawaan layaknya kaum elit sosial. Dia adalah Figgins, manajer umum dari perusahaan senjata Will. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Dia mengenakan pakaian kamuflase dan tampak berantakan, menciptakan kontras yang mencolok dengan Figgins. Namanya Oster, dan dia adalah pemimpin perusahaan keamanan GP4. Situasi di sana tidak baik, orang-orang yang kami kirim semuanya hilang, kata Oster. Hilang. Figgins menyilangkan kakinya, mengamati Oster dengan saksama. Tidak satu pun ditemukan. Tidak ada, kata Otes. Tempat itu adalah hutan hujan tropis. Jika Anda tidak dapat menemukan jasad-jasad itu dalam beberapa jam, akan sulit untuk menemukannya lagi. Setelah hening sejenak, Figgins tidak mengatakan apapun lagi. Orang-orang yang dikirim ke sini berasal dari grup 1 Brigade Pengawal Pusat dan 2 tim tempur reguler, kan? Ya, kata O'Gins. Namun kami telah menganalisisnya, dan kecil kemungkinan ini dilakukan oleh Brigade Pengawal Pusat. Berlangsung. Berdasarkan rute saat itu, mereka seharusnya berada di suku Senar, yang berjarak lebih dari 80 km dari suku Mangga. Bahkan Brigade Pengawal Pusat pun membutuhkan waktu sekitar 30 jam untuk sampai ke sana, tidak sesuai dengan waktu mereka kehilangan kontak. Mungkinkah itu dua unit konvensional tersebut? Juga tidak mungkin, kata Oster. Kemampuan tempur kita tidak lebih lemah daripada kemampuan tempur mereka. Namun faktanya, lebih dari 50 orang menghilang tanpa jejak, kata Figgins. Dengan situasi seperti ini, kita tidak bisa mengirim siapapun ke sana lagi. Saya mengerti, kata Oster. Brigade Pengawal Pusat selalu berada di bawah pengawasan kami. Dari percakapan mereka, kami mengetahui bahwa mereka tidak terburu-buru memberikan dukungan. Mereka hanya menggeledah suku Senar lagi lalu pergi. Jika memang demikian, itu tetap menguntungkan bagi kami, kata Figgins. Targetnya tetaplah suku jaket pria. Saya juga berpikir begitu, itulah mengapa saya tidak terlalu khawatir, kata Oster. Orang-orang kami telah mencari begitu lama tanpa menemukan petunjuk. Unit reguler mereka kemungkinan juga tidak akan menemukannya. Situasinya masih menguntungkan bagi kami. Teruslah menyelidiki, kata Figgins. Mereka tiba-tiba mulai menggeledah suku-suku, dan kita harus menanggapi ini dengan serius. Setelah itu, saya akan mengirim tim untuk melanjutkan pencarian. Figgins mengangguk, namun insiden ini juga merupakan sinyal berbahaya bagi kita. Sinyal berbahaya. Kepala suku Senar telah dibawa pergi. Dia tahu lebih banyak daripada yang kita duga, kata Figgins dengan muram. Dengan kejadian seperti ini, keberadaan orang tersebut akan memberikan dampak signifikan pada situasi di masa mendatang. Mungkin karena dialah Brigade Pengawal Pusat kembali memasuki hutan. Otes tiba-tiba mengerti.
Saya meninggalkan beberapa orang di kota Jing, dan menginstruksikan mereka untuk segera menangani orang tersebut. Higgins mengangguk, tangani semuanya di sini dengan cepat. Kami telah menemukan petunjuk baru di dekat pegunungan Alpen, dan Anda mungkin akan segera dikirim ke sana. Pada saat yang sama, pesawat yang ditumpangi Lin Yi telah tiba di kota Jing. Grup 2 menggantikan grup 4 di pulau itu, dan Ning Che serta Tao Cheng datang untuk menjemput mereka. Saat mereka kembali ke Brigade Pengawal Pusat, waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat. Tak satu pun dari para pemimpin tim yang meninggalkan pekerjaan, dan Liu Hong juga menunggu kepulangan mereka. Di mana barang-barangnya? Lin Yi mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dari tangannya, yang dibungkus dengan handuk. Ini benda yang gelap gulita, mari kita lihat dulu apa itu. Chen Zi mengambilnya di tangannya. Para pemimpin tim lainnya berkumpul di sekitar, semuanya mengamati dengan saksama. Namun setelah mengamati dalam waktu lama, mereka tidak dapat memastikan apa itu hanya dari penampilannya saja. Mengapa ada 2 orang yang hilang? Tanya Liu Hong. Masalah ini terkait dengan perusahaan keamanan bernama GP4. Saya telah mengirim Xiao Bing dan Cao Yue untuk menyelidikinya. GP4. Seharusnya Yuluo mendiskusikan detailnya denganmu, kata Lin Yi. Mereka ditahan saat menjalankan misi sebelumnya. Yang menahan mereka berasal dari perusahaan keamanan bernama Golden River, yang cukup terkenal di daerah ini. Bab 3324. Kehancuran sebuah peradaban. Perusahaan ini berafiliasi dengan perusahaan keamanan GP4 di negara yang indah. Perusahaan keamanan GP4, pemegang saham terbesarnya adalah perusahaan bernama WIT, manajer umumnya bernama Higgins, dan ayahnya adalah direktur di grup KG. Saya pernah mendengar tentang KG Group, itu adalah perusahaan di sektor chip, kata Liu Hong. Apakah Anda menduga bahwa insiden ini terkait dengan perusahaan ini? Kemungkinannya sangat besar, kata Lin Yi. Benda suci suku Senar mungkin berada di grup KG, jika tidak, perusahaan-perusahaan terkait lainnya tidak memiliki kemampuan penelitian. Semua orang mengangguk setuju. Analisis ini masuk akal. Menghadapi Mamen saja sudah cukup merepotkan, dan sekarang muncul KG Group. Perjuangan kini telah mencapai tingkatan yang berbeda, kata Lin Yi. Beberapa ikan besar yang bersembunyi di kegelapan mulai muncul ke permukaan, dan semakin sering ini terjadi, semakin menunjukkan bahwa sesuatu yang patut diperhatikan telah muncul. Lalu, apa yang ingin Anda katakan? Naikkan sedikit gajinya, dan bisakah kita mengurangi potongan untuk asuransi sosial dan dana perumahan? Aku tidak akan bisa bertahan hidup, canda Lin Yi. Pergi sana. Liu Hong mengumpat dan berkata. Sudah larut, hampir waktunya pulang kerja, ayo, sibukkan dirimu dan sedikit bersantai. Kalau ada kabar dari Xiao Bing, aku akan mengumpulkannya dan mengirimkannya kepadamu, kata Lin Yi. Adapun barang-barang yang kami bawa pulang, mungkin memang ada gunanya, barang-barang itu harus dipelajari dengan saksama. Tenang saja, serahkan pada kami, kata Chen Zi sambil tersenyum. Setelah percakapan singkat, Lin Yi bersiap untuk pulang. Makanannya sudah siap. Ding ding ding. Saat itu, telepon Chen Zi berdering. Apa yang kau katakan, mati. Setelah mendengar itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Orang-orang yang berdiri di sini memiliki wawasan yang lebih tajam daripada siapapun. Sudah merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Baiklah, saya mengerti. Chen Zi menutup telepon, dan semua mata tertuju padanya. Sang kepala suku tewas, penyebab kematian sementara adalah keracunan. Ayo, kita perlu memeriksanya sekarang. Dengan teriakan, beberapa orang bergegas keluar, masuk ke dalam mobil yang ada di luar, dan menuju ke hotel. Setengah jam kemudian, setibanya di lokasi kejadian, polisi telah menutup area tersebut. Lokasi kejadian adalah kamar kepala suku. Ada 2 orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan. Salah satunya berasal dari grup 7, dan yang lainnya baru saja menyelesaikan pelatihan dan belum ditugaskan ke grup manapun. Melihat para petinggi dari brigade itu hadir, keduanya mau tak mau merasa gugup. Setelah melihat polisi, Liu Hong menunjukkan kartu identitasnya dan lewat tanpa hambatan. Lin Yi menyingkap kain putih yang menutupi mayat itu, dan dengan memeriksa kondisi tubuhnya, sangat mudah untuk menentukan bahwa itu adalah keracunan sianida. Di dekatnya, ada makanan yang belum habis, beserta setengah potong roti. Keracunan sianida, diserang secara mendadak, kata Lin Yi. Pasti orang yang mengirim orang dari perusahaan keamanan Golden River yang melakukan ini. Mungkinkah tindakan ini telah membuat ular-ular itu keluar dari rerumputan? Tanya Ning Che. Kemungkinan itu ada, tetapi itu juga bisa menjadi pemicu terakhir yang membuat keadaan semakin buruk. Pada tahap ini, pentingnya sang pemimpin sudah jelas, begitu pekerjaan penerjemahan selesai. Hal itu dapat sangat mempercepat kemajuan penelitian, jika itu saya juga tidak akan mempertahankannya, kata Lin Yi. Tapi kami baru saja kembali, dan insiden seperti ini terjadi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ditempatkan sejak lama, hanya saja belum menemukan kesempatan yang tepat.
Analisis Lin Yi disetujui oleh orang lain. Selain alasan ini, tidak ditemukan penyebab lain. Sekarang blokade hotel, selidiki semua rekaman pengawasan, tutup semua jalur secara bersamaan, dan lihat apakah kita dapat menemukan orang-orang yang mencurigakan. Saya akan memberitahu departemen terkait untuk mengirimkan orang-orang untuk berkolaborasi, kata Liu Hong. Ekspresi semua orang tidak begitu bagus. Mereka semua memahami bahwa dalam hal ini, kepala suku adalah tokoh kunci. Sekarang setelah dia meninggal, pekerjaan penerjemahan terhenti secara tiba-tiba. Sekalipun mereka menangkap orang yang beraksi di balik layar, itu tidak dapat mengganti kerugian yang kita alami. Selain itu, mereka yang dikirim untuk melaksanakan tugas ini kemungkinan besar bukanlah anggota inti. Sekalipun tertangkap, mereka mungkin tidak akan mengungkapkan banyak hal. Brengsek. Tao Cheng mengumpat, tepat di depan mata kita telah ditipu. Para anggota keluarga juga tampak muram, merasa seperti telah ditampar di depan umum. Jangan terburu-buru, utang ini akan dilunasi secara bertahap. Lin Yi menyipitkan mata dan berkata, akan lebih baik jika orang tersebut bisa ditangkap, jika tidak masalah, tunggu kabar dari Xiao Bing, lalu kita akan melanjutkan. Semua orang terdiam, sejenak tidak tahu harus berkata apa. Suku Senar adalah salah satu suku paling misterius dan kuno di dunia. Sebelumnya, seluruh suku telah dibunuh, tetapi kepala suku dipertahankan sebagai satu-satunya harapan. Sekarang dia juga sudah meninggal. Suku Senar telah lenyap sepenuhnya di telan arus waktu. Kematian sang kepala suku bukanlah sekadar kematian satu orang. Namun lebih tepatnya, kepunahan sebuah peradaban. Perasaan terasing yang tak terlukiskan ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Ayo pergi, keadaan sudah sampai pada titik ini, tetap di sini tidak ada gunanya. Liu Hong berseru, dan orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat pun berangkat satu persatu. Mereka mengobrol sedikit lebih lama di pintu masuk hotel, lalu bubar untuk mengurus urusan masing-masing. Lin Yi naik taksi ke rumah keluarga Liang, makanan di atas meja belum disentuh, menunggu Lin Yi kembali. Apakah terjadi sesuatu di Brigade? Melihat Lin Yi kembali, Liang Ruoxu bertanya. Kepala suku yang kami bawa kembali sebelumnya telah meninggal, dan pekerjaan penerjemahan mungkin terpaksa dihentikan. Membunuh seseorang di bawah pengawasanmu. Sungguh, ini tamparan keras di muka. Baiklah, kesampingkan pekerjaan dulu, kamu di rumah, kamu tidak bisa terus tegang, makan malam dulu. Lin Yi mengangguk, dan Liang Ruoxu menuangkan anggur untuk Lin Yi dan Liang Chunxiao. Mereka berdua saling membenturkan gelas dan meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Ketika mereka kembali, mereka bercerita tentang tugas itu, yaitu menempuh jarak 80 km dalam waktu 9 jam melalui hutan purba, sebuah pelajaran yang sangat mengesankan bagi mereka. Selama aku tidak mempermalukanmu, aku puas, kata Lin Yi sambil tersenyum. Mereka tidak hanya tidak mempermalukan saya, tetapi sekarang mereka telah membawa kehormatan, kata Liang Chunxiao. Kapanpun kamu punya waktu, kamu akan datang dan berbagi pengalaman dengan mereka. Tidak masalah, saya akan bekerja sesuai dengan pengaturan Anda. Mereka bersulang lagi, menyesap minuman, dan Lin Yi menatap Shen Sui lalu berkata, Bu, apakah perusahaan ibu memiliki hubungan dengan grup Kaiji? Adakah transaksi bisnis di antara mereka? Ada beberapa, tetapi tidak secara langsung. Cobalah untuk memutuskan semua hubungan dengan mereka, perusahaan ini tidak bersih, ketika kita menangkap orang-orangnya, akan mudah membuka ruang untuk kritik. Tidak bersih. Shen Sui dan Liang Chunxiao saling bertukar pandang. Tingkat kekotoran seperti itu melibatkan masalah yang tidak sesederhana kelihatannya. Bab 3325. Rahasia Objek Ilahi. Saya pernah mendengar sedikit tentang grup Kaiji ini perusahaan besar yang sangat terkenal, kata Liang Ruoxu. Tampaknya terkenal di bidang manufaktur chip. Ini bukan hanya tentang pembuatan chip, tetapi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan di bidang biomedis, kata Shen Sui. Namun, sangat sulit membayangkan perusahaan seperti itu mungkin memiliki masalah, kata Liang Ruoxu. Jika Lin Yi tidak menyebutkannya, mungkin akan ada kolaborasi di masa depan, dan jika masalah muncul, banyak orang mungkin akan terlibat. Shen Sui mengangguk. Itulah potensi risikonya, atau bisa disebut titik balik. Orang-orang yang terlibat mungkin bahkan tidak menyadarinya, kemudian terjadilah sesuatu, hal itu dieksploitasi oleh orang lain, dan menjadi cara untuk menyerang mereka. Seandainya Lin Yi tidak memperingatkan mereka, masa depan keluarga Liang mungkin akan berakhir seperti ini. Dan peringatan seperti itu juga merupakan bagian dari keberuntungan. Baiklah, untunglah hal-hal ini bisa diprediksi, perhatikan saja di masa mendatang, kata Liang Chunxiao. Kita semua di rumah, tidak memikirkan pekerjaan lagi. Ibu dan anak perempuannya juga mengangguk dan mulai mengobrol tentang hal-hal keluarga lainnya. Sekitar lewat pukul 11 malam, makan malam keluarga berakhir, dan mereka masing-masing membersihkan diri dan beristirahat. Lin Yi berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama.
Menangkap pembunuh kepala suku bukanlah hal yang penting bagi Lin Yi. Namun, runtuhnya sebuah peradaban adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Lin Yi. Bukan hanya suku Senar, bahkan saat menghadapi dua suku lainnya, seseorang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Alasannya mungkin sederhana atau bahkan menggelikan. Meskipun mungkin hanya tugas sederhana, bahkan tidak penting, semuanya berisiko hancur. Pada hari itu, orang-orang dari suku Mangka bertemu dengannya dan hanya mengambil apa yang mereka sebut sebagai relik suci lalu kembali. Jika yang terlibat adalah orang-orang dari Golden River Security Company, situasinya akan berbeda. Mereka mungkin akan memperlakukan mereka seperti suku Senar, memusnahkan mereka. Peradaban tinggi yang berhadapan dengan peradaban rendah seringkali tidak mengenal ampun. Seandainya penduduk asli Pulau Tilia tidak menghilang karena alasan misterius, mungkin sekarang dunia manusia akan menjadi dunia perbudakan. Menghancurkanmu, dan apa hubungannya denganmu? Ini bukan kutipan dari novel, ini bukan sekadar omong kosong. Sambil mengusap pelipisnya, Lin Yi bersiap untuk tidur. Napas Liang Ruoksu yang teratur terdengar jelas. Lin Yi berbalik, memeluknya, dan tertidur lelap. Keesokan paginya, Lin Yi bangun, pertama-tama menjemput Ning Che, lalu pergi ke Brigade Pengawal Pusat. Apakah mereka menangkap pembunuhnya? Tidak, siapapun yang melakukan ini sangat profesional. Ning Che berkata. Tidak ada racun di roti, tetapi racun itu dimasukkan ke dalam susu. Pelayan pengantar tidak mengalami masalah, dia mungkin diracuni tanpa disadari oleh seseorang, tetapi dia tidak tahu. Sepertinya ada cukup banyak orang seperti ini yang bersembunyi di sekitar kita, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kita hampir menjadi sasaran semua orang. Mau bagaimana lagi, kami adalah Brigade Pengawal Pusat, kata Ning Che. Berdasarkan analisis Anda sebelumnya, ini pasti ulah grup Keiji. Sangat mungkin. Grup Keiji selalu dikendalikan oleh keluarga Dolierte. Jika tebakan Anda benar, maka keluarga Dolierte ini mungkin berada di balik semuanya. Lin Yi menggaruk kepalanya, pasukan dewa, klub banteng darah, asosiasi Gong Yuan, Mamen, Anglo-Saxon, masing-masing lebih sulit dihadapi daripada yang sebelumnya. Kamu seharusnya bersyukur bahwa pemimpin poker adalah ayahmu. Jika mereka maju, Brigade Pengawal Pusat harus mundur. Jangan beri mereka pujian yang terlalu tinggi, cukup rata-rata saja. Jangan bercanda. Hanya satu Song Jinmin saja bisa melenyapkan Brigade Pengawal Pusat, kata Ning Che. Bahkan jika kau bisa menghadapi orang-orang setingkat A, dengan Song Jinmin, tidak ada peluang sama sekali. Orang itu sama sekali bukan manusia. Dia memang sudah seperti itu, tidak perlu menyebut-nyebut ayahmu. Ah, masih ada sedikit kekurangan. Lakukan perlahan, jalan masih panjang di depan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Brigade Pengawal Pusat. Liu Hong belum tiba, jadi mereka pergi ke gedung eksperimental di belakang. Saya dengar mereka lembur sepanjang malam, tidak tahu apakah ada hasilnya. Kemungkinannya rendah. Sambil berbincang, mereka memasuki institut penelitian. Mereka melihat Chen Ziyi membawa setumpuk laporan menuju kantor di lantai atas. Ketua tim Chen. Melihat mereka, Chen Ziyi berjalan mendekat. Kalian datang tepat pada waktunya, hasilnya sudah keluar. Secepat ini. Ini di luar dugaan kami, dan ada sesuatu yang lebih tak terduga lagi. Sambil mengangkat laporan di tangannya, Chen Ziyi berkata, bisakah kamu menebak apa sebenarnya yang disebut sebagai objek ilahi itu? Itu sebenarnya bukan kotoran keledai, kan? Tidak terlalu berlebihan, itu hanya sepotong daging. Ah, sepotong daging. Ya, ini adalah potongan daging yang telah diawetkan setidaknya selama 1000 tahun. 1000 tahun. Mendengar kata-kata Chen Ziyi, pandangan dunia mereka hancur seketika itu juga. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa ada? Tanya Ning Che dengan terkejut. Bagaimana jika itu berasal dari pulau itu? Meskipun itu makhluk pulau, struktur fisiologis mereka tetap sama, mereka akan membusuk dalam waktu singkat. Tapi yang ini berbeda. Chen Ziyi mengelus rambutnya, di pasar biota laut, ada jenis hewan peliharaan yang disebut salamander, pernah dengar? Ya, kata Ning Che. Aku bahkan pernah memelihara satu ekor saat masih kecil. Makhluk ini memiliki karakteristik magis, bagian tubuh manapun yang terputus dapat tumbuh kembali. Kemampuan ajaib ini berasal dari sesuatu yang disebut makrofag di dalam tubuh mereka, yang berevolusi menjadi sistem fisiologis baru yang disebut sistem dediferensiasi. Berhenti sejenak, Chen Ziyi melanjutkan. Sederhananya, bagian manapun dari makhluk ini yang terputus dapat beregenerasi tanpa meninggalkan bekas luka. Sambil berbicara, Chen Ziyi menatap Lin Yi. Ketua tim Lin dulunya seorang dokter, pasti tahu tentang ini. Lin Yi mengangguk. Hal ini banyak diteliti dalam bidang kedokteran tetapi belum diterapkan. Mungkin, daging, itu juga memiliki efek seperti itu. Mirip, tapi efeknya lebih kuat. Chen Ziyi berkata. Versi sel fagositik yang disempurnakan ini dapat hidup secara mandiri bahkan tanpa inang.
Seperti potongan, daging, yang kau bawa pulang itu, biasanya akan membusuk dalam beberapa hari, tetapi berkat makrofag super ini, ia terus beregenerasi hingga mencapai keseimbangan, cangkang luar yang mengeras terbentuk oleh erosi angin, berubah menjadi seperti sekarang ini. Ning Che menarik napas dalam-dalam. Meskipun pernah mengalami hal-hal aneh sebelumnya, penemuan ini jauh lebih mengejutkan dari semuanya. Jadi begitulah, gumam Lin Yi pada dirinya sendiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.